Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan sehat walafiat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita semua menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak cucu yang salih dan salihah, yang berkenan mendoakan kita baik di saat kita masih hidup, apalagi nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Bila ada di antara kita, keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, kita doakan dan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan jamaah kita, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan pada saatnya nanti, bila sampai giliran kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, tentu kita merasa bersyukur dan berbahagia karena di subuh ini kita telah memulai hari kita dengan ibadah, dengan sholat berjamaah di Masjid Jami Harapan Jaya ini, dan kita masih sama-sama melapangkan waktu kita untuk bertaklim, bersilaturahim dan beriktikaf, berkumpul di tempat yang baik ini bersama dengan orang-orang baik, melaksanakan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang salih dan salihah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di subuh ini kita akan mentadabburi Al-Quran surat Al-Buruj, surat yang ke-85 dalam susunan mushaf Al-Quran. Al-Buruj adalah gugusan bintang. Ini diturunkan masih dalam periode Mekah, maka disebutkan namanya adalah ayat-ayat Makkiyah. Terdiri dari 22 ayat, dan insya Allah subuh ini kita kaji beberapa ayat, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat, memberikan
dorongan motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita baru sampai ayat ke-10. Dengan nama Allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tanpa pilih kasih dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Maka orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah nggak ada yang dikhawatirkan sama dia. Bagaimana tidak, orang-orang yang beriman beramal soleh ini selain dia mendapatkan Ar-Rahman, juga dia dapat Ar-Rahim. Ar-Rahman diperoleh semua makhluk Allah sesuai dengan porsinya. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau cuma makan, semua makhluk Allah diberi makan. Kalau cuma bernyawa hidup, semua makhluk-makhluk Allah yang bernyawa diberikan nyawa, diberikan hidup. Kata Buya Hamka, kalau hidup cuma sekedar hidup, hewan yang berkeliaran pun hidup, maka hidup kita tidak boleh sembarang hidup. Kalau cuma sekedar kerja mencari makan, kerbau di sawah pun kerja. Jadi kerja kita harus kerja yang dilandasi keikhlasan. Kerja kita kerja mencari ridho Allah. Silahkan mau profesi apa saja, asal di dalamnya kita hendak mencari keberkahan, rahmat dan ridho Allah, dan kita memperoleh ampunan di situ. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit, langit yang mempunyai al-buruj. Di sini diartikan al-buruj itu bintang-bintang. Tapi al-buruj juga diartikan menara yang tinggi yang dari jauh kelihatan. Seperti kita menatap
bintang kelihatan. Kemudian gugusan ini membentuk yang namanya rasi bintang, jalur-jalurnya. Nah, orang-orang ahli nujum yang kadang-kadang tersesat dengan ilmunya malah bikin ramalan-ramalan dari sini. Bu, ibu masih ingat bintang ibu? Sampai sekarang masih ingat. Ada yang Leo, ada yang apa macam-macam dah. Nah, itu kalau dulu beli koran, beli majalah, buka tuh, terus dibuka ramalan bintang tuh, pas dibilang nama bintangnya, ekonomi membaik, asmara mengkhawatirkan. Ini tidak ada tujuan dari Al-Quran untuk yang begitu. Itu malah menggiring orang kepada kemusyrikan. Tidak ada, jangan sampai. Tapi itu populer, luar biasa, luar biasa. Ya bayangin aja, orang-orang seumur kita ini aja masih ingat bintang kita. Bahkan zaman dulu ada lagunya, bintang ini begini, bintang ini begini. Ya, nggak tahu anak-anak sekarang. Jadi ini memang itu bisa menjadi pedoman-pedoman bagi orang-orang yang mempelajari astronomi dan geofisika untuk musim. Ya, untuk musim. Atau para pelaut untuk menentukan arah. Jadi, tapi tidak untuk meramal, bukan untuk ramalan. Beda meramal dengan perakiraan cuaca. Beda. Kenapa? Kalau ramalan-ramalan itu dilarang dalam agama, karena itu kebanyakan ramalan itu informasinya diperoleh para dukun dari jin atau setan yang mencari-cari informasi ke langit. Mereka nanti bisikkan kepada dukun-dukun itu apa yang akan terjadi besok, bagaimana dibisikkan. Dan lebih sering mereka para setan jin itu berdusta. Maka kalau ada orang ketemu dukun, pas ramalan dukun itu benar, katanya dukunnya mantap. Jadi dukun ini paling enak, Pak. Kalau salah nggak disalahin orang, ya namanya juga dukun tuh. Dia nggak pernah, kalau salah ya namanya juga dukun. Tapi kalau benar, waduh itu dukun hebat tuh. Karena ke belakang ada kaitan ini, cerita dengan itu, kisah dengan itu. Jadi Allah demi langit yang mempunyai gugusan bintang, Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran tentang ayat, tentang wahyu yang akan disampaikannya kepada Rasulullah, berarti yang mau disampaikan itu sangat penting. Bukan misalnya yang nggak ada sumpahnya itu nggak penting, tapi itu kayak manusia ngobrol aja. Benar tadi saya sungguh-sungguh ngelihat, apalagi sampai dia bilang demi Allah tadi saya lihat kejadian begini-begini. Berarti itu info itu penting. Dia mohon perhatian dari pendengarnya. Jadi ketika kita baca ayat ini, ketika Rasul dapat ayat ini, Rasul diminta memperhatikan betul. Tentu kalau Rasul saja harus memperhatikan, apalagi kita. Kalau Rasul udah pasti dia paham, dia ngerti. Allah bersumpah demi langit, wassamai zatil buruj, dan yang mempunyai gugusan bintang. Ya, ada yang menyatakan jati itu adalah gugusan itu jalur. Why? Ya. Kemudian wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Al mau'udi itu adalah hari yang dijanjikan, itu hari kiamat, hari kematian.
Itu dijanjikan. Udah ada janji. Kalau janji kematian ini datang, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Entah berapa lama lagi janji itu akan terjadi, kita nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti nggak lama lagi. Itu pasti. Karena kita udah lama. Di dunia ini kan nggak boleh lama-lama. Iya. Makanya kita harus manfaatkan hari-hari kita ini sebelum ada hari ajal, hari kematian itu dan hari kiamat. Sebelum sampai di situ, perbanyaklah amal-amal soleh kita, bekal kita menuju ke sana, karena itu hari yang pasti. Wal yaumil mau'ud, itu udah pasti, udah dijanjikan, dan janji Allah itu pasti benar. Tuh. Jadi al-mau'ud yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, hari kematian. Tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini. Jadi semua percaya bahwa al-maut itu adalah mau'udah, itu adalah hari kiamat. Kiamat kecilnya ya kita meninggal. Nggak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara kita aktivis Masjid Jamik Harapan Jaya, dari zaman dulu jalan ini katanya masih tanah. Oh iya, kayak Alek jalan kaki, apalagi musim hujan. Punya motor pun bisa bannya nggak kelihatan. Tuh. Dari zaman itu sampai masjid megah kayak begini, udah berapa yang kembali menghadap Allah kita tidak tahu. Tapi bapak-bapak pasti ingat beberapa orang sipulan dulu aktivis masjid, rajin memakmurkan masjid ini, sekarang udah nggak ada. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu kita nyusul. Kalau kita tinggalkan dunia ini, mudah-mudahan cerita kita cerita yang baik-baik. Iya, cerita yang baik-baik. Pas orang-orang ngumpul di masjid, itu dulu pejuang masjid ini. Ya Allah, itu kalau bapak itu kayaknya kadang-kadang pulang kerja nyampe rumah jam 4 masih ikut datang sini, cuma untuk ngangkatin batu apa segala macam. Jangan sampai kita meninggal itu ngerecokin mulu tuh. Jangan sampai gitu tuh. Iya, makanya dari sekarang jangan recokin lah, yang bagus-bagus aja. Karena kadang-kadang cerita ini nggak bisa dihalangi, Pak. Nggak bisa dihalangin. Apalagi kita udah meninggal, bagaimana ngalanginnya? Iya, kalau kita masih ada kadang-kadang orang segan. Jadi ya sebaik yang kita mampu tunaikanlah. Sebaik yang bisa kita lakukan kerjakanlah. Jangan sampai nanti cerita kita cerita buruk di depan orang-orang baik. Apalagi kita ini menjadi cerita baik di hadapan orang-orang buruk. Orang-orang jahat yang menceritakan kebaikan teman-temannya yang jahat. Kita hendaknya mendapat cerita baik dari orang-orang baik. Rasulullah sampai hari ini tetap mendapat cerita buruk di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan orang-orang kafir. Tapi insya Allah di hadapan orang-orang beriman, Rasulullah selalu mendapatkan cerita-cerita yang baik. Tuh. Wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan. Dari yang dijanjikan. Makanya bagaimanapun gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kita mati apa yang kita tinggal. Ya, yang kita tinggalkan itu cerita tentang kita. Harta yang kita tinggalkan belum tentu nyampe sama orang. Paling itu untuk ahli waris kita. Jabatan yang kita tinggal ya pindah ke orang lain. Tapi cerita kita nyebar kemana-mana. Maka cerita kita nanti apa? Iya. Kalau cerita tentang Soekarno, orang pasti ingat sang proklamator. Cerita Soeharto, bapak pembangunan. Ya, cerita-cerita yang lain itu. Nanti cerita tentang
si presiden yang lain juga pasti ada. Ya, bahwa itu rame tadi ini. Nggak usah kita lanjut. Kemudian wasyahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tidak ada saksi yang paling komplit, paling benar kesaksiannya selain dari kesaksian Allah. Allah tahu persis semua apa yang kita lakukan. Allah tahu persis hati kita. Allah tahu persis apa yang kita angan-angankan. Kemudian ada juga yang menyebutkan wasyahidin, ini yang menyaksikan ini adalah Rasulullah SAW. Dia akan menjadi saksi terhadap umatnya di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah. Karena kalau kita ini baru ngaku, Pak, ngaku sebagai umat Rasul, apa diakui apa enggak belum tentu. Tapi kalau agar kita diaku di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, kita diaku sebagai orang beriman, diakui Rasul kita sebagai umatnya. Nomor satu, kalau kita baca, kita pelajari dari apa yang dinyatakan Rasul, nomor satu setelah iman, setelah la ilaha illallah, akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau masalah akidah udah lempang mulai dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam la ilaha illallah, sampai Nabi Isa la ilaha illallah, sampai Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah iman kita, akhlak. Nah itu tadi, orang nggak ingat kita soal rajin sholat, rajin puasa, tapi orang akan ingat kita akhlaknya baik apa enggak. Yang diomongin orang nanti bukan masalah rajin sholatnya, Pak, perilakunya. Iya sih, itu orangnya emang rajin sholat, tapi ngomongnya tuh nyakitin tuh. Iya, itu orangnya biasa-biasa aja sholat, tapi ya Allah, orangnya lembut, orangnya baik tuh. Jadi rupanya yang paling terkenang dari kita itu akhlak. Akhlak itu apa yang paling utama? Omongan. Karena omongan ini bisa menghujam sampai ke hati. Kata-kata itu yang sering diungkit orang, omongan. Sekarang orang mengungkitnya melalui jejak digital. Apa yang diomong 10 tahun yang lalu, apa yang diomong beberapa tahun yang lalu dibuka orang. Dan ini kadang-kadang omongan-omongan yang gak baik itu bisa berdampak kepada yang terjadi 10 tahun setelah diomong. Bahkan ada orang yang curiga jangan-jangan gak jadi dilantik karena omongan dulu. Bahaya tuh. Itu ngerinya tuh. Rupanya akhlak ini nggak dipertanyakan orang dia sholat apa nggak sholat, yang dipertanyakan omongan. Benar, Pak? Makanya ini pantas Rasul katakan dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik-baik. Kalau tidak, mending diam. Disuruh bicara, tapi bicara yang baik. Kalau enggak, lebih baik diam. Enggak usah ngomong. Ini kadang-kadang kalau yang baik-baik enggak diceritain. Kalau yang buruk-buruk diceritain ke orang. Bahkan kadang-kadang bukan Allah saja menutup aib kita, Allah saja menutup keburukan kita, kita malah cerita tentang keburukan kita. Nenek mah dulu, neng, waktu masih muda mangga orang habis sama ambilin. Ngapain cerita gituan? Iya,
Dulu waktu masih muda mah, Pak Haji juga waktu masih muda mah, ya perapatan mana yang nggak takut teman saya. Jadi kita cerita tentang kadang-kadang hal itu tidak perlu. Jadi nanti akan berbahaya untuk kita. Allah saja menutup aib kita. Kalau aib kita dibuka, bisa jadi kita nggak bisa pulang ke rumah, Pak. Iya. Istri kita nggak suka sama kita, anak-anak kita juga nggak kehilangan rasa bangganya dengan kita kalau aib-aib kita dibuka. Allah tutup aib kita. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasahidin wa masyhud, siapa yang disaksikan? Ya semua kita makhluk ini disaksikan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, Allah Maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan di dunia ini. Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Jadi Allah menyaksikan dan kita disaksikan. Tapi ada juga dalam tafsirnya yang menyebutkan menyaksikan itu adalah hari Jumat, yang disaksikan hari Arafah. Tapi agak sulit kita memakluminya. Kenapa? Kalau menurut beberapa ulama itu hadisnya tidak kuat. Tapi kalau mau kita tarik juga, hari Jumat itu hari menyaksikan. Kalau Jumat saja dia udah nggak datang ibadah, Pak, itu udah parah banget tuh. Itu udah parah tuh. Kemudian puncak dari hari-hari orang beribadah itu adalah Arafah. Rukun Islam yang kelima itu haji. Haji itu Arafah. Artinya ibadah ini memang harus terus-terus dibangun setelah akhlak ibadah. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sumpah Allah ayat pertama sampai ayat ketiga dalam surat Al-Buruj, yang artinya hikmah yang bisa kita ambil pertama, jangan pernah menuhankan sesuatu selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, termasuk bintang-bintang tadi. Kalau datang ke tukang ramal saja, amalan kita, ibadah kita nggak diterima selama 40 hari. Begitu disebutkan dalam hadis, kitab hadis Riyadus Sholihin itu. Orang datang kepada dukun minta diramal, kemudian ramalannya kita percaya, maka ibadah kita 40 hari ditolak. Tuh. Jadi jangan datang-datang ke dukun-dukun untuk ramal-ramalan. Ini kadang-kadang ya Allah, untuk mau nikah aja kadang-kadang nentuin harinya susah. Iya. Kadang-kadang tuh. Ya kalau cuma pertimbangan hal-hal yang logis, kaitannya dengan kesempatan keluarga, kaitannya dengan masalah persiapan pernikahan dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan ramalan-ramalan itu bisa berbahaya, bahkan bisa mengabaikan yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima akal, itu diabaikan karena kalau nanti di hari ini dibikin, itu rumah tangganya akan berantakan. Lo kan susah tuh. Jadi jangan sampai. Yang kedua adalah dalam ayat ini yang dinyatakan Allah itu dia bersumpah hari yang dijanjikan, kiamat dan kematian kita. Yang ketiga adalah yang menyaksikan yang disaksikan. Jangan main-main, kita ini selalu disaksikan Allah. Ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha melihat, dan kita berharap kita menjadi pengikut Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat ini seperti yang kita bilang tadi, kita baru ngaku, tapi apakah diakui masih tanda tanya. Yang paling enak kan diaku. Kita kenal Rasul dan mudah-mudahan Rasul mengenal kita karena keimanan dan keteladanan kita kepadanya.
Karena kalau cuma mengenal gampang. Saya yang ada tokoh-tokoh yang di negara ini yang sering kita lihat di TV rata-rata saya kenal. Presiden saya kenal, wakil presiden saya kenal, menteri-menteri saya kenal. Sayangnya mereka nggak kenal saya. Mereka kan nggak kenal sama kita. Kalau kita kenal sama mereka. Cuman kadang-kadang kalau ketemu ya mereka nganggap kita saudara. Saudara siapa ya katanya? Saudara siapa? Nganggap saudara doang, kenal mah enggak. Bahkan kalau mereka pidato mereka selalu manggil kita saudara-saudara. Iya. Tapi kita udah sengsara tetap aja dibilang saudara-saudara. Ayat yang keempat sekarang mulai memasuki dari inti sumpah-sumpah yang Allah berikan untuk diperhatikan tadi. Kutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Yang membuat parit yaitu para pembesar Najran di Yaman. Parit apa yang mereka buat? Al-ukhdud itu tanah terbelah, tanah yang dibelah, itu kalau kita bilangnya parit, tapi nggak ada airnya. Digali tanah, digali bukan untuk saluran air, kering dia. Itu namanya al-ukhdud. Ada apa dengan ini? An-narijatil waquda, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar atau mempunyai bahan bakar. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, ini kisahnya agak panjang. Diceritakan dalam beberapa sumber atau ada beberapa riwayat bahwa di zaman dulu atas seorang raja di Najran, perbatasan Yaman dengan Mekah, dengan Arab Saudi. Itu raja ini adalah raja yang sangat jolim. Dia punya dukun, dia punya tukang sihir tadi yang kita sebut tuh. Dia punya tukang sihir udah mulai sepuh, udah tua. Ya, nggak usah dilirik sekitar kita, nggak ada yang setua yang ada di sini. Itu dia tukangnya ini, tukang sihirnya ini, dukunnya ini, rupanya raja-raja itu dari dulu senang pakai dukun. Raja-raja yang nggak baik, raja-raja yang dolim. Itu dia bilang ke raja dukun ini, saya ini udah tua, udah sepuh, carikan saya anak muda yang cerdas, yang pintar, biar saya turunkan ilmu saya ini kepadanya, biar nanti tetap ada yang pendampingmu, ada dukunmu gitu kira-kira, yang dukun yang mumpuni. Rupanya dari zaman dulu itu suka ada tuh yang namanya raja-raja penguasa itu main dukun-dukun. Kalau kita di Indonesia yang kelihatan dukunnya kalau lagi mau ada acara musimnya hujan, dukun pawang hujan dipanggil. Mulai dari sirkuit yang di mana itu, yang di Nusa Tenggara Barat, sampai kemarin di IKN muncul tuh dukun-dukun tukang apa namanya, tukang ya pawang hujan. Ya, kalau yang kecil-kecil di masyarakat kita juga kadang-kadang kalau ada yang mau nikahan atau apa, dukun yang begitu dipanggil juga. Ya, tuh kasihan tuh kodok yang lagi nunggu hujan, diusir sama pawang hujannya. Dia pikir cuman dia doang yang mau diurusin Allah, padahal banyak yang butuh hujan. Jangan gara-gara kita nggak cocok terus kita usir, pikirin juga yang lain. Makanya jangan, biarkanlah. Makanya orang-orang beriman kalau datang hujan yang dia bilang itu soiban nafi'an, jadikan hujan ini bermanfaat ya Allah, bukannya hujannya diusir. Nah, bagus itu. Akhirnya dijadikan seorang anak muda, dikasih nih anak muda cerdas, pintar. Tapi memang namanya cerdas pintar itu soleh.
Biasanya yang nggak soleh itu yang oon-oon. Iya, kalau ketemu di masyarakat tuh itu yakin dah, itu kecerdasan emosionalnya rendah. Asal yang jelek-jelek tuh. Bisa jadi kecerdasan intelektualnya bagus, tapi kecerdasan emosionalnya rendah. Nah, itu tadi yang insya Allah di kita nggak ada di sono, di luar negeri, di Najran yang ada. Itu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut namanya adalah Abdullah ibnu Tamir, anak muda itu. Tapi ada juga yang menyebutnya Daus, wallahu a'lam. Jadi dikirimlah satu anak muda ini untuk belajar ke yang namanya dukun ini nih, tukang sihir ini. Jadi rumahnya di sini dukunnya. Berangkat. Tapi dia justru tertarik dengan seorang rahib yang ada tinggal berkemah, bukan ya bertempat tinggal di sini, yang rumahnya sangat sederhana. Asal dia lewat, dia lihat ini rahib ini, dia tertarik justru ke sini. Akhirnya dia mampir dan belajar, minta beberapa nasihat. Dinasehatkanlah kepada dia, diajarkan kepada dia apa yang diajarkan dalam Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ini anak cenderung beriman, tertarik dia dengan ajaran-ajaran rahib ini, maka dia sering terlambat datang ke sini karena mampir dulu di sini. Ia dihukum sama dukun nih. Kamu terlambat mulu datangnya. Giliran pulang dia mampir lagi, terlambat pulang. Dihukum lagi sama bapaknya di rumah. Akhirnya ini anak dihukum. Akhirnya satu waktu dia cerita sama gurunya apa asbabnya, bagaimana caranya, solusinya. Ya, solusinya kamu jangan mampir sini, itu satu. Tapi saya ingin mendapat ilmu, belajar. Tapi kalau saya kasih tahu ke mereka saya belajar ilmu kepadamu, maka itu akan bahaya untuk saya dan bahaya untukmu. Kalau begitu bilang saja, kenapa kamu terlambat datang? Ada kerjaan di rumah saya. Terus kalau nanti kamu pulang, ya ada kerjaan di rumah dukun, sehingga kamu itu. Nah, nanti saya bohong dong kalau gitu. Ya kan ada kerjaan, selalu ada kerjaan di rumahmu kan? Selalu ada kerjaan di rumah dukun kan? Bukan kamu bilang saya bekerja di rumah saya, bukan. Ada kerjaan. Kayak calontong tuh. Nah, kan? Sebenarnya saya hari ini ada acara nih di Monas, tapi saya sengaja datang ke Masjid Jami. Nggak datang saya ke Monas. Kenapa? Saya nggak diundang di sono tadi. Nah itu kan ngawur. Rupanya sehingga orang merasa dia begitu memperhatikan itu, padahal gara-gara di sono nggak diundang. Nah, jadi saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang memang perlu seperti itu untuk menyelamatkan diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ini siapa ini perempuan cantik ini? Dibilang sama Ibrahim, akhi, saudaraku. Padahal perempuan, mestinya kan ukhti. Tuh, tapi rajanya nggak begitu memperhatikan bahasa. Oh ini saudara kamu? Iya. Tapi bohongnya Ibrahim, bohong yang cerdas. Karena dia bilang akhi, orang perempuan kok. Ibrahim tahu, artinya bilangnya ukhti. Tuh. Jadi saudara-saudara sekalian hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, akhirnya ini anak lama-lama suatu waktu ada kejadian di jalan, ada hewan besar, mengerikan, menakutkan, sehingga nggak ada orang yang berani lewat di jalan itu. Sementara ini anak masih bimbang, dukunkah yang benar atau rahib ini yang benar. Akhirnya dia ambil batu, dia berkata, ya Allah, kalau rahib itu yang benar dan dukun itu yang nggak baik, yang mensyirikatkanmu, maka kalau aku lemparkan ini kepada hewan ini, dia mati. Tapi kalau ternyata nggak ada apa-apa, dia tetap hidup, saya menganggap bahwa yang benar adalah dukun itu. Akhirnya dilempar sama dia, mati. Tambah yakin dia ini yang benar. Akhirnya dia tambah tekun belajar ke sini, sampai akhirnya dia mampu menyembuhkan orang yang tunanetra seperti Nabi Isa alaihissalam,
menyembuhkan penyakit sopa dan lain-lain. Akhirnya datanglah seorang sahabat dekat, orang kepercayaan raja itu yang matanya nggak bisa melihat beberapa tahun belakangan. Kemudian dia datang berobat ke situ, tolong obati saya, tolong sembuhkan saya. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun dengan apapun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau beriman kepada Allah, insya Allah engkau akan sembuh. Tapi kalau kau tidak beriman, saya nggak bisa bantu apa-apa. Akhirnya namanya orang tunanetra itu dia berpikir, merenung sungguh-sungguh. Lantas dia katakan, saya mau beriman, obatilah saya. Setelah diobati sembuh. Setelah sembuh dia pulang ke raja. Rajanya hebat, kaget. Kamu udah sembuh, bisa melihat? Iya. Siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar. Saya maksud kamu, kata dia. Kata raja ini, karena raja ini merasa dia dianggap Tuhan. Saya maksudmu, bukan. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menyembuhkan. Ada kau anggap Tuhan selain saya? Ya ada. Udah mantap ini. Oh, kalau ada begitu, siapa yang ngajarin? Dikasih tahu. Karena udah disiksa dikasih tahu. Setelah dikasih tahu, anak ini juga disiksa. Pemuda ini ditanya, siapa yang ngajarinmu? Dia bilang rahib. Panggil tiga-tiganya. Yang pertama digergaji, dibelah dari ubun-ubunnya sampai tengah kakinya, antara kedua kakinya dibelah tuh, digergaji rahibnya. Raja jolim. Jadi raja yang jolim-jolim itu udah ada dari zaman dulu. Ya. Kemudian anak yang satunya lagi, lihat tuh, rahib yang sumber kalian itu udah saya belah. Sekarang kamu mau kembali ngikut saya, mengikut agama saya, mengikuti saya sebagai raja, atau kau saya gergaji kepada sahabatnya sekarang? Saya pilih digergaji aja dah. Gergaji, dibelah. Tuh, dari ubun-ubun sampai. Tuh pembunuhan yang sangat sadis. Bukan cuma dipenggal lehernya, dibelah. Kemudian setelah itu yang giliran anak muda. Yang anak muda ini nggak disuruh belah. Dipanggil pasukan pembela raja ini, bawa ini anak muda ke gunung sampai di atas puncak, tanyakan dia mau nggak ngikut saya atau enggak. Kalau nggak mau, ceburin, jatuhkan dari situ. Ada dua ceritanya. Pertama, setelah mereka bawa ke puncak gunung, di gunung itu terjadi gempa besar. Kemudian orang-orang yang membawanya mati semuanya, dia nggak apa-apa. Tapi ada juga sumbernya menceritakan diceburkan anak muda itu, dilemparkan dari atas ke jurang, tetapi dia nggak apa-apa, dia balik lagi. Yang jelas anak muda ini selamat. Nah, datang lagi dia ke raja. Mana pengawalmu yang kamu suruh untuk ini membunuh saya? Belum pulang-pulang. Oh, kamu bagaimana? Allah menyelamatkan saya. Rabbi wa rabbukum, Allah menyelamatkan saya. Akhirnya dipanggil lagi pasukan yang lebih kuat, bawa ke laut, ikat tangannya, berikan batu di punggungnya, tenggelamkan setelah sampai di tengah laut. Tanyakan kepadanya, mau ikut atau ikut agama kami, atau kau tetap dalam pendirian? Berangkat. Kalau nanti dia bilang ikut agama kita, lepaskan dia, bawa pulang. Tapi kalau dia bilang dia tetap dengan agama dia, ceburkan, tenggelamkan di laut, dibawa sampai di tengah laut. Anak muda ini nggak ngapa-ngapa, malah yang tenggelam adalah yang mengantarkannya. Akhirnya dia datang lagi kepada raja. Ini memang anak muda nggak kapok-kapok, mau dibunuh aja nggak kapok, demi mau menyampaikan kebenaran. Akhirnya dia bilang, wahai tuan raja, yang pertama kau suruh aku dibunuh di gunung, tapi Allah menyelamatkanku. Yang kedua, kau suruh aku agar dibunuh di tengah laut, tapi pemilik laut Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku.
akan kuajarkan kepadamu bagaimana cara membunuhku. Mau nggak ku sampaikan bagaimana? Rajanya bilang, emang bagaimana biar kamu mati? Ikat saya dalam tiang, bikin kayak tiang salib, ikat saya di situ, kemudian nanti ambil anak panah milik saya, kemudian panah saya tepat di pelipis saya, dan katakan, dengan nama Allah Tuhan anak ini aku beriman kepadanya, brutal panahlah saya, baru saya mati. Ini raja jolim saking emosinya, iya diikat, dia baca tuh, dengan nama Allah Tuhan anak ini saya berikan, cuk, mati. Tapi semua orang yang nonton, kami beriman kepada Tuhannya anak muda itu. Waduh, kok jadi begini? Jadi semua beriman. Akhirnya raja ini marah besar. Saking marahnya dia perintahkan bikin yang namanya apa tadi? Bikin yang namanya al-ukhdud, parit. Dalam 2 meter, ada yang bilang 2 meter tuh ke bawah, jadi setinggi orang. Bakar kayu yang di dalamnya dengan nyala api yang sebesar-besarnya. Kumpulkan semua orang-orang ini. Kalau mau ikut anak muda itu, masuk ke dalam api, ceburkan, bakar hidup-hidup. Kalau mau kembali dengan saya, ngikut dengan saya, selamat. Tapi mereka malah sebagian besar berbondong-bondong, ceburkan kami daripada ngikut kamu, mendingan mati. Itulah yang namanya al-ukhdud tadi. Jadi saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, cuma ada seorang anak muda yang bernama juga disebutkan Daus, bukan Abdullah bin Samit tadi, itu lari, dia nggak mau ikut. Ini yang benar yang mana? Kita jam 6 itu belajar jam 6 kurang. Ya. Jadi ada satu anak muda yang bernama Daus itu, dia kabur dari yang namanya, nggak mau dia nyebur, dia malah lari berkuda ke sebuah tempat minta suaka ke kerajaan lain. Tapi raja yang di sana malah bilang, tenang saja, saya akan hubungi raja yang lebih kuat dari saya, namanya Raja Nejus di Habsyi. Kemudian Raja Nejus ini dihubungi, telah dibantai orang-orang Nasrani oleh orang Yahudi di Yaman, tolong bantu selamatkan mereka. Datanglah yang namanya pasukan Raja Nejus. Nanti suatu waktu perjalanan ke depan zaman Rasul, nanti salah satu tempat yang disuruh hijrah adalah ke Habsyi. Tuh, nanti kalau kita belajar sampai pada tingkat waktu Rasul diintimidasi, dianiaya, salah satu kan, nah pertama itu ke Habsyi, baru nanti ke Thaif, baru ke Yathrib, Madinatul Munawwarah. Itu datang dari sana, karena raja yang di sini itu jolim, datang dari sana bantuan, maka Raja Duas itu kabur karena dia takut dengan pasukan yang datang dari Habsyi itu, kemudian kabur. Dia kaburnya lewat laut dan dia kelelap mati. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembunuh dengan cara-cara membakar orang-orang beriman dengan membuat parit-parit yang dimasukkan ke dalamnya jatil waqud, bahan bakar, izhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya. Jadi mereka menyaksikan bagaimana mereka membunuh, membantai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di Palestina hari ini, itu udah ada kejadian yang ngeri dilakukan orang-orang Yahudi sebelum ini. Bayangin aja Pak, orang hidup-hidup diceburin. Fir'aun tuh, Fir'aun juga orang direbus. Kan kita tahu cerita Masitoh, direbus. Padahal salah satu diharamkan hukumnya, kita membunuh hewan saja nggak boleh lah pakai dibakar. Jangan kalau bapak benci ketemu tikus masih hidup-hidup dibakar, ketok dulu, matiin dulu, nggak boleh dibakar-bakar tuh.
idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Mereka lihat bagaimana mereka menghukum. Mereka senang-senang saja. Masa ngelihat orang diceburin ke dalam api itu kok senang? Melihat manusia menggelepar-gelepar di situ itu. Bahkan ada seorang ibu dalam kisahnya itu sedang menggendong bayinya, dia beriman, dia ingin nyebur, tapi ngelihat bayinya dia jadi khawatir. Kata bayinya, wahai ibu, apa yang kau pilih adalah jalan yang benar, maka jadilah orang yang sabar. Ayo kita nyebur. Bayinya aja ngomong begitu. Makanya kalau kadang-kadang kita lihat bagaimana anak-anak kecil pun sampai hari ini di Palestina ikut dibantai sama orang-orang Yahudi. Jadi kekejian dan kekejaman, kebiadaban ini udah ada. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, wa ma naqahum minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa mereka orang-orang Najran tadi, tokoh-tokoh Najran, penguasa-penguasa Najran itu, mereka tidak membunuh, tidak menyiksa, naqamu minhum, tidak menyiksa orang-orang ini, kecuali melainkan karena orang ini beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Bukan karena dia nyolong, bukan karena dia korupsi, bukan karena dia berbuat maksiat, karena beriman orang dibakar. Kan aneh. Hanya karena dia bilang la ilaha illallah, dia dibunuh. Kalau mungkin yang koruptor yang digituin masih bisa orang mungkin di belakang hari bilang iyalah orang dia juga menyakitkan rakyat. Ini enggak. Allah katakan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji, Al-Aziz, maha perkasa. Artinya Allah sebenarnya bisa saja kalau Allah mau menolong, tapi Allah biarkan apakah iman mereka itu kuat atau tidak. Jadi kalau yang kita hadapi sekarang ini Pak, ujian-ujian keimanan kita ini Bapak Ibu, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian keimanan orang-orang sebelum kita. Kalau kita rasakan ada keperihan, ada sesuatu yang berat dibandingkan orang-orang dulu itu kita belum ada apa-apanya. Kita ya Allah kadang-kadang cuman gara-gara kurang-kurang ini rasanya mau sholat aja udah malas banget. Iya, gara-gara hidung mampet doang kayaknya ya Allah, tuh baru hidung mampet doang, tuh kayaknya udah mau pergi meninggalkan Islam. Jadi kacau itu. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi memang kita berdoa jangan sampai kita dapat ujian-ujian yang besar. Takut iman kita nggak kuat. Takut. Ujian-ujian yang agak-agak kecil lah tuh. Kalau ujian-ujian yang besar kayaknya ngeri. Ya kalau di negeri ini aja kalau itu ujiannya bukan dibakar, kasih sembako, udah bisa lewat tuh. Yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta bisa dianggap jujur kalau udah masuk sembako. Yang amanah dianggap pengkhianat, pengkhianat malah diberi amanah. Kalau udah dapat serangan pajak. Itu kadang-kadang itu baru ujian-ujian yang kecil. Bagaimana kalau ujiannya yang dahsyat kayak begini? Mau iman saya bakar, kalau ikut saya selamat. Ini mati. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menyiksa hanya gara-gara orang itu beriman. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi.
Mulku di sini adalah bukan cuma pemilik, tetapi juga pengendali. Dia raja bukan sekedar pemilik. Bangku ini bisa saya duduki, tetapi bukan milik saya, dan saya tidak bisa membuatnya, tidak bisa menciptakannya, dan belum tentu juga bisa saya mengendalikannya. Berapa banyak orang yang jatuh dari kursinya sendiri? Iya, duduk di kursinya malah nyungsep. Ada yang melonjak, tadinya biasa aja, akhirnya masuk ke pon. Kita tidak ada apa-apa manusia ini. Tapi ini allazi yang diimani oleh orang-orang tadi yang dibakar itu adalah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, dan yang mengendalikan langit dan bumi. Itu yang diimani. Orang yang beriman kepada gituan malah dihukum, dibakar. Wallahu ala kulli syai'in syahida, dan dia Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah tahu persis apa yang diperlakukan oleh orang-orang itu, orang-orang Najran di Yaman saat itu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh dan menyiksa tadi kepada orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ini janji Allah kepada mereka jolim, penguasa-penguasa ini akan dimasukkan ke neraka jahanam. Di dunia biasanya enak-enak aja di dunia, tapi Allah bilang palahum, bagi mereka, maka untuk mereka azabu jahannam walahum azabul hariq, dan azab yang membakar. Di dunia kau bakar orang, di sini nanti di yaumil kiamat. Di dunia biasanya enak-enak aja, biasa-biasa aja. Jangan khawatir. Kalau kita lihat orang-orang zalim, orang-orang kafir, kok biasa-biasa aja, enak-enak aja hidupnya. Memang belum. Iya, justru kadang-kadang orang-orang baik kelihatan begitu kasihan. Banyak orang-orang baik, orang-orang soleh kita lihat malah dikucilkan, disingkirkan. Itu yang tadi kita bilang, orang jujur dianggap pendusta, dipitnah dia sebagai pendusta, dipitnah dia macam-macam, padahal dia orang jujur. Malah pendusta dianggap jujur, apa juga yang dia bilang dianggap benar, apalagi dia lagi berkuasa. Karena ada tuh, saya pernah lihat di grup WA itu, katanya mantan wali kota Amerika itu waktu dia jadi wali kota, katanya itu hotel, yang punya hotel bilang kapan aja bapak datang sini gratis. Giliran dia udah berhenti jadi wali kota, dia datang nggak boleh, katanya penuh. Akhirnya dia tidur pada patung dia di depan hotel itu. Dia akhirnya tidur di situ. Itu katanya bintang film juga tuh. Akhirnya tidur di situ. Tidur. Dia mau mengatakan bahwa kalau jabatan sudah selesai nggak ada orang hargai kita. Rupanya yang dihargai orang dari kita jabatan kita. Kalau udah itu yang terjadi udah kacau, Pak. Makanya ada seorang sufi, seorang ulama datang ke pesta undangan, diundang dia. Dia datang dengan pakaian biasa padahal itu pesta besar. Dia juga yang dianggap ulama yang berpengaruh. Dia datang dengan pakaian biasa, maka ketika mau masuk dilarang. Bapak siapa? Saya di undangan, ini yang undangannya. Oh enggak, jangan, pulang. Nggak boleh begini kita datang sini. Oh gitu ya. Pulang dia. Setelah pulang dia ganti baju, pakai jas yang mahal, pakai dasi, pakai mobil mewah. Belum nyampe baru mau masuk parkir, udah stop, silakan Pak, biarkan kami yang parkir mobilnya. Tuh, masuk, parkirin mobilnya, dia masuk, gagah wangi. Sampai di dalam ada makanan dimasukin ke jasnya, nggak dimakan, ada minuman dituang ke jasnya. Pak, ini gimana?
kalian menghargai jas saya, bukan menghargai diri saya. Tadi saya yang datang, saya juga, tapi karena bajunya nggak bagus, kalian usir saya. Maka karena sekarang yang kalian hargai adalah jas saya, yang kalian hargai baju saya, biarin aja ini yang makan gitu. Memberi peringatan. Buat apalah ngargain aksesori? Yang harus kita hargai itu manusianya. Makanya banyak manusia berharga karena ketika menjabat, ketika nggak ada jabatan nggak dihargai orang. Maka hati-hati, jangan-jangan orang-orang yang sekarang ini dihormati orang-orang sampai sujud depannya karena dia masih menjabat. Habis itu nanti dimaki-maki dan dihina. Kenapa? Karena yang dihargai orang dari kita. Jangan sampai gara-gara itu. Jangan sampai anak-anak kita menghargai, menghormati kita, na'udzubillah min dzalik, karena kita masih bisa memberikan mereka uang. Ketika kita nanti udah memberikan mereka uang, mereka pun menganggap kita dan mengabaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita tetap ayah mereka, kita tetap ibu mereka. Cuman karena kita udah nggak punya apa-apa, udah kamu aja lah dek yang ngurusin mama, saya nggak sempat, saya sibuk. Saya juga banyak kerjaan kak, kakak aja dong, kalau nggak gantian deh. Akhirnya mereka bertengkar karena ingin menyisihkan kita. Jangan sampai. Karena mohon maaf saja pak, berapa banyak juga orang tua diharga oleh anak-anaknya karena dia masih punya uang. Begitu juga tadi dengan jabatan tadi. Mudah-mudahan nggak terjadi itu pada kita. Makanya selalu saya berusaha berikhtiar setiap ada taklim. Mudah-mudahan kita punya keturunan anak-anak yang solih dan soleh. Karena kadang-kadang anak kita soleh, anak kita soleh, putri kita soleh, mantu kita kagak dantang, bikin air mata berurai. Iya, itu bahasa kagak dantang itu jarang keluar tuh Pak. Sungguh orang-orang yang mendatangkan bencana, membunuh, menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, kelak mereka itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar kelak. Maka jangan berharap harus hari ini, harus saat ini. Kalau dulu saya juga termasuk yang emosional Pak, saya pinginnya cepet-cepet aja, kalau ada yang begini matiin aja. Masa orang baik banyak yang tersiksa, malah orang-orang yang begitu malah kelihatan sehat. Akhirnya lama-lama saya mulai ini baca kisahnya Abu Lahab. Udah pernah kita sampaikan di sini. Abu Lahab itu Pak, dia datang di hadapan Rasul, dia maki-maki Rasulullah, dia kata-katain Rasulullah, turun ayat dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah ada di situ, Abu Lahab ada di situ, orang banyak di situ. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, celaka Abu Lahab. Sampai ujungnya wamra'atuhu hammalatal hataba, bininya juga celaka karena dia provokator ulung. Jadi bukan cuma Abu Lahab sama bini-bininya tuh, karena bininya juga ikut bikin ranjau, kalau ini bikin bikin lobang biar Rasul kejebur segala macam, udah dimaki-maki. Tapi Abu Lahab setelah turun ayat itu besoknya celaka nggak? Enggak. Lah ini ayat bagaimana sih? Ini datang ayat, enggak apa-apa tuh. Minggu depan Abu Lahab tetap kaya, tetap berpengaruh. Tahun depan masih gagah hebat. Berapa lama? 10 tahun setelah ayat itu, setelah terjadi perang Badar, maka muncullah cerita bahwa Abu Lahab sakit, badannya bau, badannya membusuk, udah berobat kemana-mana nggak ada yang bisa ngobati. Akhirnya mati Abu Lahab dengan bau busuk yang luar biasa. Jangankan sahabat Nabi, sahabat Abu Lahab pun tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, saking baunya. Akhirnya bagaimana? Dibuat, kalau Abu Lahab mati di sini, dibuatlah lobang kira-kira yang nggak tercium baunya. Setelah dibikin lobang di sana untuk kuburannya, Abu Lahab dicongkel-congkel. Congkel-congkel Pak. Belum ada kayaknya jenazah di kita dicongkel-congkel saking baunya. Tikus iya. Pakai kayu, bikin kayu panjang sampai ke dekat lubang itu baru
kecebur. Setelah kecebur datang orang nanamnya, enggak, bau dari jauh, masing-masing megang timpukin ke lubang, dilemparin sampai penuh, sampai terkubur Abu Lahab di situ. Begitu prosesi pemakaman Abu Lahab yang berpengaruh waktu hidupnya, yang kaya, yang hebat di masa hidupnya. Tapi prosesi pemakamannya seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lama, Pak. 10 tahun. Maka orang-orang yang berbuat jolim saat ini jangan merasa tenang-tenang saja. Iya, belum. Masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Jadi itulah akhir dari ayat 10. Alhamdulillah udah jam 6. Ya, sebagian dari Bapak Ibu udah ada yang sholat syuruk. Ya, alhamdulillah. Apa-apa ya, gimana Pak? Cukup sampai sini udah ayat 10. Kalau ada yang mau didiskusikan falyatafaddal maskura. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Ustadz. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, kita berikan 3 kesempatan untuk bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami hormati, menyimak tadi apa yang disampaikan surat Al-Buruj. Kalau kami kaitkan dengan yang sebulan yang lalu mengenai surat Al-Tariq, kedua-duanya di ayat pertama itu diawali dengan sumpah, dengan menggunakan kata langit. Apakah di sini yang mempunyai makna yang sama atau beda, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Terus saya mencermati ada beberapa surat. Ada kata-kata kosakata yang bintang, yaitu mengambil dari astronomi, itu digunakan dengan beberapa term yang berbeda. Nah, seperti dalam bentuk an-najm, al-kawkab, at-tariq, atau al-buruj. Ini maknanya apa, Pak Ustaz? Apakah ini seperti kita biasa kita belajar bahasa Indonesia yang banyak sinonim, atau memang dalam Al-Quran itu memiliki makna-makna yang berbeda? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz. Saya sedikit mohon pendalaman tentang akhlakul karimah. Karena saya lihat tema ini kalau boleh sedikit menyimpang, lebih fokus ke akhlak. Kalau saya mengamati bahwa preferensi tentang akhlak kayak sedikit, tapi saya kagum pada bapak saya, yaitu Pak apa namanya, Pak bapaknya teknologi, Pak Habibie. Justru Pak Habibie di saat kemarau, katakanlah gitu, saya ibaratkan justru hujan. Artinya Pak Habibie mencoba melahirkan tema-tema akhlak yang bagi saya adalah sebagai pengajar sangat tepat. Kenapa? Justru akhlak ini, kata Ustaz tadi, itu akan ke bawah menjadi kehidupan. Contoh lain-lain tentang akhlaknya, tapi tidak tentang lainnya. Nah, jadi intinya saya mohon berdalaman, referensi kita tentang akhlak itu sedikit. Justru Pak Habibie itu coba lahir dengan judul-judul tema-tema akhlak yang baik, yaitu dengan film-film lain-lain.
itu mungkin jadi penting ya, akhlak. Dan juga saya lihat saya baca bahwa Rasulullah pun yang fokus kepada akhlak di generasi muda, yang kecil, yang muda-muda juga saya lihat, atau saya membacanya kurang ya, tapi tentang akhlak bagi yang muda ternyata juga kurang enggak. Saya baca, saya lihat kisah-kisah Rasulullah itu banyak dewasa, tua. Jadi akhlak yang tentang akhlak remaja atau yang kecil, masih kecil ya. Saya ambil contoh, saya suka buka cerita Pak Habibie itu, bagi anak-anak sinetron atau katakanlah apalah, itu contoh Pak Habibie itu good lah, bagus, dengan film yang bisa dijadikan contoh menjadi sangat bagus. Nah, sehingga saya mohon pendalaman tentang akhlak di lingkungan generasi muda. Dan yang kedua, mungkinkah pemikiran negara pun ke arah bahwa sekian persen gitu kisah-kisah itu adalah tentang akhlak, karena yang tadi saya contohkan dari Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, akhlak pertama dicerminkan oleh lisan. Problematik yang kita hadapi sekarang adalah pada saat kita menghadapi orang yang berpolitik dengan cara penyampaian tertentu seolah-olah yang disampaikan itu benar, sehingga membawa kesesatan. Nah, sekarang gimana kita bersikap? Kita sampaikan kebenaran, secara tidak langsung kita membuka aib dia. Kita biarkan, dan kita punya keyakinan apa yang mereka sampaikan bisa membawa kesesatan. Jadi mohon pencerahan bagaimana sikap kita sebaiknya menghadapi problematik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, oleh-oleh dari pulang nanti habis pengajian, kemudian anak saya nanya, itu Al-Buruj itu apa sih gitu ya. Tapi Ustadz tadi memang sudah menjelaskan Al-Buruj itu adalah gugusan bintang-bintang. Kalau kita baca dari awal gugusan bintang-bintang, langit indah sekali gitu ya, bintang namanya juga Ibu Cahaya. Tapi dari ayat 1 sampai 10 itu serem-serem gitu ya. Oh, pemuda yang digergaji, kemudian parit gimana nanti bakar gitu ya. Ini apakah di sini yang masuk bintang itu ada kesereman, itu maksudnya zolim atau seperti itu gitu ya. Itu aja. Tapi bukan pendalaman Pak Ustadz ya. Nggak usah dalam-dalam lah. Apakah gambaran saya itu supaya saya bisa menjawab, oh Al-Buruj itu isinya tentang ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertama adalah ini di Quran banyak sumpah, tapi kadang-kadang Allah memilih kata-katanya itu hampir dimaknai dalam bahasa Indonesia dengan makna yang An-Najm, At-Thariq, Al-Buruj, dimaknai seperti itu semuanya adalah benda-benda langit. Tapi apakah itu memang ada perbedaannya? Ya, ada perbedaan. Cuman perbedaannya itu kita nggak punya kosakata yang pas untuk menerjemahkannya. Iya. Jadi misalnya Wat-Thariq, yang datang pada malam hari, itu tentu tidak hanya bintang, ada juga bulan dan ada benda-benda langit lainnya yang muncul itu di malam hari. Thariq. Kemudian jadi itu semuanya ada makna-makna khusus yang memang itu tidak mudah bagi kita. Kalau mau itu didalami, itu harus lebih mendalami kosakata bahasa Arab dan nahwu sorofnya.
Ya. Jadi tapi kalau kita baca-baca dan kita dengar memang cuma bisa diuraikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, seperti yang banyak kita dengar dari ulama-ulama kita. Cuman ngeresapnya kan gitu Pak, ngeresap ke hatinya itu yaitu harus paham makna itu. Gini, ketika ada seorang laki-laki atau tamu datang ke rumah kita, kemudian istrinya nyiapin masakan, terus makan bersama-sama. Setelah makan, kata tamu ini, alhamdulillah bu. Kenapa Pak? Kalau ada orang yang bilang masakan ibu ini enak, saya akan katakan kepada dia bohong. Tapi kalau ada yang mengatakan enak banget, baru saya. Itu kalau kita yang sama-sama ngerti enak dan enak banget, itu si ibu senyum-senyum itu, alhamdulillah bisa aja Pak. Ya kan? Kalau ada orang yang bilang masakan ibu ini enak, saya bilang dia bohong itu. Tapi kalau dia bilang enak banget, itu baru saya setuju Bu. Ini memang luar biasa. Itu kan enak banget. Itu nggak semua orang kalau cuma orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia di sini dibilang itu kalau kita terjemahin ke bahasa dia tersinggung deh itu Pak. Yang ada kita diusir dari rumahnya. Tapi kalau di Indonesia itu diomong dengan nambah dikit tadi, enak banget tadi, yang itu mungkin nggak ketemu dalam kamus. Jadi itulah bahasa Pak. Bahasa itu memang tergantung pilihan narasinya, sedikit saja sudah akan bikin makna yang sangat dalam. Ada seorang lagi rapat begini, bapak-bapak, saya kira kalau soal perbedaan pendapat diantara kita nggak masalah. Saya nggak masalahin soal perbedaan pendapat. Yang saya masalahin soal perbedaan pendapatan. Itu kan dikit banget Pak. Sedikit tuh kalimat itu, pendapat dan pendapatan, tapi itu mungkin bagi orang yang baru belajar bahasa Indonesia, begitu juga dengan bahasa Arab ini. Jadi memang ini tidak mudah diurai, nggak mudah diurai dengan bahasa kita agar nyampe ke hati ya. Kalau cuma sampai sekedar mengerti maknanya iya, tapi mengerti maknanya sampai kita bisa seperti tadi pendapat dan pendapatan, akhirnya kita bisa tersenyum, bisa gara-gara cuman nih, iya kan? Itu luar biasa Pak. Jadi memang bahasa narasi itu hebat. Jangankan kata-katanya, intonasinya saja beda, sudah beda maknanya. Intonasinya saja. Dari ibu bawa apa tuh? Alhamdulillah bawa jambu. Jambu apa Bu? Jambu monyet tuh enak. Tapi kalau ulang, coba ganti jambu monyet, terlalu bahaya Pak. Cuman dikit doang. Itu bisa ngeri tuh Pak. Nah, jadi kadang-kadang intonasi saja udah. Jadi memang ya ada perbedaan Pak, ada ini, tetapi dalam bahasa kita ya begitu, karena namanya menerjemahkan. Nah, tapi kalau ingin lebih dalam ya di situ. Satu ya udah harus menyatu kita dengan bahasa itu. Menyatu baru berasa rasanya. Rasanya itu yang pertama. Jadi itu mungkin yang masalah. Memang sumpah itu kalau ada sumpah perlu perhatian. Ibaratnya seakan-akan ini sungguh-sungguh ini saya mau ngasih informasi, mau menyampaikan wahyu yang betul-betul perlu diperhatikan. Tuh. Biasanya itu yang pendek-pendek Pak, nggak ada. Kalau yang disuruh-suruh yang panjang-panjang nggak banyak sumpah. Oleh kita lihat awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, huruf-huruf, karena ada yang mau diperhatikan yang panjang. Tapi kalau demi itu biasanya mau diperhatikan tidak terlalu panjang tapi penting. Kan kita lihat tuh Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran juga diawali dengan huruf-huruf tuh gitu. Jadi panjang-panjang. Jadi memang itu udah masuk rasa Pak, masalah rasa. Kemudian makna-makna tentang bintang-bintang itu yang tadi disebutkan itu memang berbeda-beda baik dalam kajiannya, tapi itu kembali lagi memang ya pakar-pakar lah. Kadang-kadang kita dengarin kalau di Indonesia pakar tafsir yang masih ada itu kan Quraisy Shihab yang udah nulis kitab Al-Misbah. Kita juga rindu dengan Buya Hamka, tapi Buya Hamka udah nggak ada.
Paling kita kalau ketemu kasetnya, rekaman-rekaman dia waktu dulu tuh, mereka pakar. Kalau di Indonesia kedua ini yang paling pakar. Kenapa kita berani mengatakan mereka pakar? Memang mereka udah tulis kitabnya, kitab tafsir. Yang lain banyak, tapi nulisnya belum. Yang lengkap 30 juz tuh. Gus Baha juga, Kiai Haji Baharudin itu juga ahli tafsir khususnya dalam hal fikih dari ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kita nunggu kitabnya belum ada, belum kelihatan. Dia baca kitabnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang ditanyakan tadi Pak Aan, memang itu Pak yang paling utama. Tadi sampai disebut ya, kalau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri teladan terbaik yang patut kalian teladani, patut contoh. Siapa orangnya yang bisa mencontoh Rasul ini sebetulnya? Siapa orang yang bisa memiliki akhlakul karimah? Ternyata harus punya 3 kriteria. Ada 3 kriteria baru kita bisa berakhlakul karimah. Yang repot, kriteria itu pun kadang-kadang kita nggak ingat. Mau berakhlakul karimah, mau berpolitik, mau apapun, harus ada 3 ini. Ini sekaligus menjawab yang tadi yang keempat, masalah berpolitik itu tadi. Karena kadang-kadang akhlaknya tadi katanya janji-janji apa segala macam. Harus punya 3. Kalau nggak punya 3 ini, jangan berharap bisa berakhlakul karimah. Apa itu? Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Mereka itu memang mengharapkan Allah. Kalau yang diharapin sama dia dalam perjalanan hidup, jabatan, harta, wanita, yang diharapkan sepenggal dunia ini, enggak pernah memiliki akhlakul karimah. Yang ada serakah, yang ada syahwat, yang ada nafsu yang harus dipuaskan terus-menerus, enggak bakalan pernah dapat. Tapi kalau dia hidupnya mengharap Allah, ini yang akan membentuk akhlakul karimah. Boleh saya punya jabatan, tapi jabatan saya ini yang diridhoi Allah. Boleh saya punya harta, tapi harta ini harta yang diberkahi Allah. Orang yang mengharap Allah itu, karena di ayat itu liman kana yarjullah, tapi di terjemahannya itu tadi Pak, jangan terjebak dengan terjemahan saja. Liman kana yarjullah di terjemahan itu yakni orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan cuma rahmat, ada 4 yang kita paling harapkan dari Allah. Ada 4. Pertama adalah maghfirah, ampunan. Sehingga apapun yang kita lakukan karena Allah, kalau terdapat kekeliruan, ada kesalahan, Allah ampunkan kesalahan itu. Karena nggak mungkin kita nggak salah. Tuh, makanya kita berdoa, ya Allah jangan tinggalkan pada kami dosa yang tidak terampuni. Jangan sisakan pada diri kami perbuatan kami yang dinilai dosa tapi nggak diampuni. Tuh. Yang kedua yang kita harapkan dari Allah itu adalah rahmat. Allah sayangi kita. Yang ketiga berkah, bertambah kebaikan, itu yang disebut berkah. Tambah jabatan, tambah baik kepada Allah, tambah baik terhadap sesama manusia. Tambah hartanya, tambah baik sama Allah, tambah baik sama manusia, itu berkah. Az-ziyadatul khair. Ampunan, maghfirah, rahmat, berkah. Yang puncak ridho Allah. Tempat itu yang diharapkan. Kalau itu yang diharapkan sama dia, akan terbentuk tuh akhlakul karimah. Kalau enggak, itu enggak diharapkan, bukan itu yang diharapkannya, yang muncul keserakahan, yang muncul keangkuhan, yang muncul kesombongan, yang muncul dengki. Kalau dia dapat dia sombong, kalau enggak dia dapat dia dengki. Tuh. Jadi enggak ada itu akhlakul karimah. Karena Allah yang bilang tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Mereka mengharapkan hari kiamat.
Kebaikan-kebaikan saya di dunia ini, amal-amal soleh saya, tutur kata saya, nggak bakalan dapat balasan sempurna di dunia. Bahkan bisa jadi dibalas dengan caci maki. Berapa banyak kebaikan dibalas dengan keburukan. Dia nggak peduli itu. Dia tetap istiqomah dengan kebaikan. Kenapa? Yang diharapkannya adalah wal yaumil akhir, balasan surga. Tuh. Baru yang berikutnya adalah mereka banyak mengingat Allah. Wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Kuasa Allah itu nggak bisa saya intervensi. Allah nggak bisa saya perintah-perintah. Dia itu udah berbuat jahat, ya Allah, selesaiin, habisin saja. Nggak bisa. Lama Nabi Nuh itu dikasih untuk mikir. 950 tahun ya Allah engkau berikan saya kekuatan, kemampuan dengan wahyumu berdakwah di tengah-tengah umatku, tapi hanya sebagian kecil yang mau beriman. Habisin aja semuanya. Dia habisin. Iya, bikin kelelap, matiin semua. Itu kalau ada anak cucunya juga tetap aja jolim. Enggak ada, saya udah mati-matian, kata Nabi. Udah mati-matian saya ngajak mereka sebagaimana yang kau, tapi nggak ada yang mau. Terus kelelepin. Terus kalau dikelelapin nanti yang lain bagaimana? Yang beriman nanti selamatkan. Kalau mau diselamatkan bikin perahu dulu. Bikinnya bagaimana ya Allah? Ya tanam pohonnya, nanam dulu. Nanam, udah tumbuh besar baru dibikin jadi perahu. Bikinnya lama. Udah dibikin, udah jadi perahu, diberakin sama orang-orang kafir. Pada datang situ, buang hajat datang ke perahunya Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh dianggap gila bikin perahu kok di gunung, bikin perahu di kampung. Orang kan kalau bikin perahu mestinya di pinggir pantai atau di pinggir sungai yang besar, dan Nabi Nuh bikinnya di situ. Makanya dianggap gila. Orang kagak jelas nih. Akhirnya dibikin jadi jamban, jadi WC. Sampai orang yang buta pun ikut-ikutan. Pas lagi nongkrong dapat 3 tumpuk, jatuh, nyungsep ke situ. Pulang-pulang bisa ngelihat. Nah, pas ditanya, dari mana? Dari perahunya Nabi Nuh ini, mantep tuh. Akhirnya pada kesono yang asam urat ngolesin, sampai bersih tuh. Mereka yang motorin, mereka yang bersihin, sampai bersih karena dianggap obat. Setelah bersih bagus semuanya, baru datang. Perjalanannya panjang. Allah berikan kita kesabaran. Jadi memang begitu. Jadi banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Jadi kalau sekarang ini kalau kita ada orang yang berpolitiknya buruk, kita ceritain ke orang lain, kita buka aib. Tidak. Ada 3 hal yang kita memang harus sampaikan. Pertama, tidaklah dikatakan kita membuka aib seseorang apabila yang mau disampaikan itu adalah penguasa-penguasa publik. Jadi kalau orang-orang yang diberi wewenang untuk ngurusin masyarakat, itu kalau kita sampaikan keburukannya, kita bukan membuka aibnya, karena kita kritisi dia bukan karena pribadinya, tapi karena amanah yang diembannya. Tua. Jadi nggak boleh. Makanya kalau ada orang mengkritisi wali kota, si A yang waktu itu menjabat jadi wali kota, jangan. Yang dikritisi jabatannya, bukan dianya. Kalau nggak mau dikritisi, jangan di situ. Kalau udah kita ngurusin orang, ngurusin ada jabatan amanah diberikan, ya harus siap. Tuh satu. Yang kedua adalah kita hendak memperbaiki orang tersebut. Kalau itu nggak boleh depan umum, temui dia, berikan nasihat. Itu bukan mengungkap aib. Tuh. Yang ketiga adalah kesaksian di pengadilan. Kita diminta jadi saksi di pengadilan, katakan yang sejujurnya. Berarti kita ungkap keburukan dia? Enggak, karena memang hakim butuh kesaksian itu.
nggak berdosa itu. Jadi mengungkap aib seseorang, satu karena dia adalah memang orang diberi amanah, itu kita kritisi, tapi dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang hinaan. Nah, itu kata orang, kalau dulu-dulu saya dengar istilahnya itu kritik membangun. Baru kalau ada orang pribadi-pribadi yang sifatnya bukan publik, itu memang nggak boleh, harus kita ke orangnya, jangan diomongin ke orang. Jadi kalau ke anak-anak kita boleh kita kasih pencerahan, calon ini, tapi yang data yang benar, bukan fitnah, bukan hoax, harus yang hak. Kemudian yang terakhir tadi, jangan terlalu dalam-dalam ya. Iya. Dan ini memang terlalu taklim paling lama Pak, hampir jam. Jadi apa tadi Pak, al-buruj itu gugusan bintang. Udah tadi disampaikan sebenarnya Pak. Dan intinya apa tadi Pak yang di ini? Itu tadi nggak sempat saya tulis. Zolimnya gitu ya. Iya, jolimnya ya. Apakah yang mau dibicarakan itu? Tidak juga. Tapi Allah mau menyampaikan kepada kita, pertama adalah, kan ada tadi di akhir dari ayat berapa itu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik mulkus samawati wal ardh. Aku saja yang menciptakan gugusan-gugusan bintang. Aku saja yang menguasai, menciptakan, mengendalikan langit dan bumi. Tidak menghukum hambaku dengan cara-cara seperti yang kalian lakukan. Enggak begitu. Saya beri dia kesempatan. Kenapa kalian? Makanya mohon maaf dulu mengulang ini. Kalau diantara kita mungkin waktu itu hadir, ada yang nggak hadir barangkali masih ingat waktu Ustadz Nababan ke sini. Ustadz Syamsul Arifin Nababan ke sini waktu itu, dia sampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim. Ada orang yang datang kepada Nabi Ibrahim, umurnya udah 40 tahun lebih, minta makan. Orangnya kelaparan, orangnya miskin. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Kata Nabi Ibrahim, berikanlah saya sedikit makanan dulu, saya lapar. Apakah kamu beriman atau enggak? Ya, saya enggak beriman sama kamu, enggak beriman juga kepada Tuhanmu. Nah, kalau enggak begitu, enggak usahlah dikasih kamu makanannya. Ibrahim enggak suka. Saya lapar katanya. Iya, tapi kamu kayak begitu saya enggak mau, kata Ibrahim. Akhirnya orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, Ibrahim ditegur Allah. Tahu kau, itu yang ciptakan aku, itu hambaku, dan sudah kuberi dia hidup lebih dari 40 tahun, dan terus-terusan saya kasih dia hidup, saya kasih makan dan sebagainya. Kamu baru sekali aja dia datang, enggak kamu kasih makan. Aku tahu dia beriman enggak beriman. Artinya soal akhlak tadi, soal yang namanya apa, menolong orang, dia mau beriman mau enggak, kucing aja dikasih makan. Tuh, malah Ibrahim diomelin, istilahnya dapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang masalah akhlak. Jadi seperti itu Pak. Jadi hubungan kita sesama manusia masalah akhlak ini tidak usah terlalu dikait-kaitkan dengan perbedaan mazhab, perbedaan paham, perbedaan agama. Itu hubungan kemanusiaan kita harus lebih tetap menjadi manusia yang punya kemanusiaan. Karena sudah banyak manusia nggak punya kemanusiaan. Rasul itu tadi kalau dibilang referensi, Rasul asal minum itu biasanya disisakan minumannya. Dan istrinya Aisyah kalau Rasul minum dari sini, Aisyah milih di mana tadi tempat bibir Rasul minum, disitulah Aisyah meminum sisa dari yang ditinggalkan oleh Rasul. Jangan bandingkan dengan istri kita. Dia mana mau? Iya. Tuh. Tapi satu waktu Rasul minum berhenti sampai habis, enggak sisa sedikit pun.
bahkan tetesannya pun diminum oleh Rasul. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bengong, kok buat dibahas gak disisain. Dan selesai itu Rasul beranjak pergi. Ketika diambil sama Aisyah, diminum, nggak taunya asin. Barulah Aisyah bercucuran air mata, dia salah rupanya. Dan Rasul tidak mau itu yang nggak enak itu ikut istrinya nikmati. Kalau yang enak istrinya ikut nikmati, kalau yang nggak enak dia nggak mau ikut istrinya nikmati. Kan beda banget dengan kita, Pak. Coba kamu yang minum. Coba kamu yang minum. Yang gini yang dikasih saya, kamu pengen saya mati tuh. Rasul enggak. Tuh, Pak. Ya luar biasanya Rasulullah itu. Hebat, luar biasa. Ya, ada lagi kisahnya, kemarin saya sampaikan khutbah itu di Al-Hijrah. Saya nggak ulangin lagi. Baru apa lagi? Habibie itu juga salah satu yang bikin dia hebat, bagus begitu. Kalau kita lihat dari kisahnya, dari ceritanya tadi, itu istrinya udah nancap infus kata beliau, udah di rumah sakit, itu banyak yang namanya alat-alat medis yang nempel di tubuhnya, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Habibie datang, gimana Ainun, apa yang kamu rasa? Ainun nggak jawab apa-apa. Udah makan belum? Saya belum sempat, belum bisa nyiapin makan untukmu. Dalam keadaan begitu yang dipikirkan suaminya, udah makan apa belum? Jangan bandingin sama Ainun yang sekarang. Emang nggak bisa bikin sendiri? Jadi akhlak kasih sayang itu luar biasa memang contoh-contoh itu. Tapi banyak referensi kita di Indonesia, banyak yang luar biasa. Kita juga pernah, karena tadi juga disinggung film tuh. Kita beberapa waktu yang lalu nonton film Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan luar biasa, Pak. Sampai dia turun ke halaman rumahnya, dia keluarkan perabotan rumahnya yang bagus-bagus, kemudian dia bilang, "Hei penduduk kampung, siapa yang pingin meja ini, datanglah ke sini. Siapa yang pingin ini, perabotan saya mau saya jual, saya lelang, termasuk baju saya." Dia orang yang dimuliakan saat itu di Jogja. Akhirnya orang-orang berduyun-duyun datang, ada ngambil ini, ada yang ngambil piring yang bagus-bagus, baju. Tapi rupanya ada satu jamaah itu yang cerdas. "Wahai Yai, ya kenapa pada dijual?" "Enggak, cuman perlu buat gaji guru-guru. Kasihan guru belum gajian. Saya lagi nggak punya uang, ini aja dijual." Bayangin, Pak, Sang Pencerah. Jadi banyak, Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai segitu-gitunya untuk membangun pendidikan. Dia bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, tapi hari ini kalau dihitung mungkin Muhammadiyah lah organisasi terkaya di dunia ini. Universitasnya ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. SMP SMA-nya sampai TK Aisyahnya semua ada. Rumah sakitnya ada. Di Jakarta aja diganti namanya menjadi Rumah Sakit Islam. Kenapa? Dulu kalau pakai Rumah Sakit Muhammadiyah, NU nggak mau berobat. Kita kan sampai segitunya, Pak. Kalau di daerah lain kan masih PKU Muhammadiyah kan. Di Jakarta kita kalau masuk ke Rumah Sakit Islam kan logonya warna kayak begini kan, logonya kan logo Muhammadiyah yang matahari. Iya. Tapi kita dulu begitu. Karena kalau NU sama Muhammadiyah itu zaman dulu, kalau sekarang udah mulai orang cerdas nggak dibermasalahin. Kalau dulu itu masalah besar, Pak. Masalah besar, mendingan gak usah sholat kalau masjidnya masjid Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah mendingan gak usah sholat kalau masjidnya masjid NU. Kalau ada orang yang masih berpikir kayak begitu, itu terlalu ortodok, Pak. Itu harus dimandiin 7 sumur. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin segitu aja, Pak. Masih walaupun tentu banyak yang rasanya
Ya nggak boleh puaslah kita dalam hidup ini. Kita terus-terusan, semoga Allah meridhoi kita. Maafkan Al-Fakir kalau penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.